Tamu kita berikutnya seorang anak muda yang juga menjalankan bisnis kreatif. Tapi semua ini gara-gara masa lalunya yang kelam, masa lalunya yang pahit. Dia lahir dari keluarga broken home, pernah ke Jerman hanya untuk memukul ayahnya. Apa yang terjadi pada anak muda ini? Dan bagaimana kemudian dia berbalik sekarang menolong anak-anak agar tidak mengalami apa yang pernah dialami ketika masa kecil. Mari kita sambut Ferly Mevik Musadi. Iya, Ferly, thank you. Wah, penampilannya keren ini. Oke, Ferly, duduk. Ferly Mevik Musadi. Benar. Ferly, Yap. lahir di mana? Siegburg, Jerman. Lahir di Jerman. Kok bisa lahir di sana? Orang tua kerja Memang orang tua saya merantau lah ya. Merantau. Memberanikan diri untuk kerja di sana, sempat ketipu mereka juga, akhirnya benar-benar mulai dari nol juga di sana. Oh, orang tua sempat tertipu di sana. Ya, jadi katanya ada kerjaan, pas sampai di sana ternyata nggak ada. Nggak ada kerjaan. Ya. Jadi umur 4 bulan kembali ke Indonesia. Ya, jadi memang saya bolak-balik 4 bulan, sampai 4 bulan saya di Jerman, 4 tahun saya di Indonesia, terus 10 tahun saya di Jerman, 15 tahun saya di Indonesia, sampai 15, ya bolak-balik sih. Bolak-balik. Terakhir 18 saya di Jerman, balik ke Indonesia sampai sekarang. Iya. Tampilan Anda kelihatan sangar begini ya. Menutupi body yang kurus. Ini jaketnya yang tebal, saya kira badan Anda memang besar gitu ya. Ternyata jaketnya yang kebesaran. Gede sih sebenarnya. Oh, gede sebenarnya. Nah, Anda pernah bercita-cita untuk kemudian berlatih bela diri, Ya, membesarkan badan, melatih otot, hanya karena ingin ke Jerman balik ke sana untuk memukul ayah Anda? jadi ceritanya gini, memang bapak saya dan kakek saya sebenarnya pendidikannya yang saya tahu memang sangat keras. Ke saya keras, oke nggak ada masalah. Yang jadi masalah ada adik saya yang perempuan, kakak saya perempuan juga dididik dengan keras dan saya nggak setuju itu. Saya ngurus adik saya itu dari kecil, namanya Mona. Terus saya waktu ada kesempatan pulang ke Indonesia, saya janji kalau sampai adik saya dipukul, dan waktu itu memang bapak saya ringan tangan ya, saya di Indonesia akan ngegedein badan, saya akan pergi ke bapak saya dan saya akan pukul balik. Alhamdulillah saya nggak gede-gede. Jadi, ya. Tuhan Maha Adil. Adil. Iya. Tapi kenapa Anda ingin memukul ayah? Saya rasa orang yang dididik dengan kekerasan itu nggak perlu kekerasan dalam mendidik anak manapun. Ini kesadaran baru Anda rasakan setelah Anda dewasa ini ya? Nggak juga. Saya dari kecil sempat waktu bapak saya mau mukul saya, satu titik biasanya kalau saya dipukul, saya turunin tangan. Kalau saya tahu saya salah, saya turunin tangan. Dan bapak saya waktu itu memang emosinya nggak pernah berkurang, jadi malah tambah. Malah dari hal-hal yang asalnya pakai tangan, apapun yang biasa dia ambil untuk mukul. Sampai saya didorong ke balkon, dikunci sama ibu tiri karena ibu tiri saya takut terjadi apa-apa. Nah, satu titik saya bilang ke bapak saya tidak mau dipukul. Jadi sebelumnya saya latihan sama teman, tolong pukul saya, pengen tahu, saya pingsan nggak? Sampai teman saya bilang saya gila. Tapi saya nggak mau pingsan kalau dipukul bapak saya. Jadi akhirnya saya satu titik memang saya bikin kesalahan, terus bapak saya mukul, terus saya tahan tangan, terus bapak saya bilang turunin, terus saya bilang enggak, aku salah, tapi saya bisa pakai omongan. Saya bisa diomongin, dan saya udah beritikat kalau memang terus-terusan saya akan membela diri. Dan di situ saya pikir tidak perlu adanya kekerasan dalam mendidik anak. Menarik, ini pengalaman hidup yang pahit ini ya. Banyak anak-anak yang lahir dari keluarga broken home kemudian kehidupannya berakhir di jalanan. Ya, benar. Kriminal. Ya. Tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, yang menarik Anda tidak seperti itu. Banyak orang bertanya-tanya, kok bisa? Bahkan belakangan Anda melakukan kegiatan justru untuk melindungi agar anak-anak tidak mengalami kekerasan seperti yang Anda alami ya. Iya, benar. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti lebih dulu liputan mengenai Ferly berikut ini. Bisnis berbasis sosial mungkin terdengar asing di telinga kita.
Tapi, seorang pria asal Bandung, Jawa Barat, Pairil Mevik Musadi atau akrab disapa Pei melakukannya. Pengalaman yang tidak menyenangkan di masa kecil menginspirasi Pei mendirikan yayasan yang fokus terhadap anak-anak yang diberi nama Yayasan Adik Kakak pada tahun 2000. Yayasan ini didirikan untuk menjembatani komunikasi antara anak dan orang tua. Pei memberikan fasilitas bermain yang bisa digunakan setelah belajar bagi anak-anak yang mengikuti aturan untuk menjaga kebersihan, mengantri, dan tidak berbicara kasar. Ide untuk memberikan fasilitas bermain adalah sebagai motivasi agar anak-anak tetap sekolah dan belajar. Fasilitas bermain yang diberikan Pei pun bukan permainan sembarangan. Karena Pei selalu menyesuaikan fasilitas yang diberikannya dengan permainan yang sedang marak, mulai dari skateboard hingga Xbox. Sempat vakum selama hampir 5 tahun karena tidak ada biaya, yayasan ini akhirnya kembali aktif di tahun 2006. Setelah Pei membuat bisnis clothing line untuk menghidupkannya kembali dan berubah nama menjadi Yayasan Parental Advisory sama dengan label bisnis yang digunakannya. Bisnis ini masih berhubungan dengan anak-anak dan menjual baju bayi dengan caption tulisan yang unik. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari kampanye menyuarakan pendapat anak dalam produk-produk mereka. Meskipun desain produk mereka kerap mendapat protes karena dianggap kasar dan provokatif, Pei tetap mempertahankan ide dan arti dari setiap produk yang dibuatnya. Kini, produk Parental Advisory bukan hanya digemari di Indonesia. Penjualan produk ini bahkan sampai ke Malaysia hingga Eropa. Dia itu selalu berpikir out of the box ya. Dia selalu beda dari apa yang lagi terjadi gitu. Terus bisa lebih di depan berapa langkah gitu ya. Terus dia juga pegang prinsip, idealismenya juga lumayan kuat, tapi tidak tok idealisme gitu. Jadi dia juga ngelihat ke sekitar apa yang bisa dijalankan gitu. Cita-cita kita untuk usaha itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua yang ada di bawah kita, terus yang ada di lingkungan terdekat gitu, keluarga dan ya masyarakat ya tentunya ya. Ada koneksinya antara bisnis kita dengan apa yang kita peduli gitu. Kecintaan pada anak-anak membuat Pei bersama sang istri kemudian menambah program Neverland Playground di yayasan mereka dan memberikan fasilitas bermain bagi anak-anak kalangan ekonomi bawah. Serta menggalakkan Never Grow Up Campaign yang merupakan imbauan bagi orang tua untuk bermain dengan anaknya setiap hari selama minimal 15 menit. Bradley, sebelum memulai bisnis distro, Anda sudah terpikirkan membentuk yayasan ya lebih dulu ya? Benar. Yayasan tujuannya apa? Menurut saya, bapak saya tidak sepenuhnya salah. Jadi memang ini ada communication gap. Menurut saya, gap antara orang tua itu karena komunikasi yang tidak selalu terjalin. Maka itu saya bikin yayasan Adik Kakak zaman dulu. Fungsinya adalah untuk menjembatani antara budaya remaja dengan orang tua atau pihak yang dituakan. Jadi apa sih punk, apa sih metal, apa sih hardcore. Kalau nggak kenal nggak sayang, ya itulah, begitu. Jadi emang memperkenalkan, ini budayanya seperti ini, jadi jangan langsung menjudge. Menarik ya, ini berdasarkan pengalaman masa lalu juga ya. Ya. Jadi Anda tidak menyalahkan sepenuhnya ayah, Ya. tapi Anda melihat bahwa ini apa sih penyebabnya, dan Ya. Anda melihat bahwa komunikasi antara anak dan orang tua yang nggak nyambung ini ya. Iya, nggak boleh Nggak putus. jalan, nggak boleh putus. Dari situ Anda membentuk yayasan. Iya. Supaya mengajarkan anak-anak dan orang tuanya Ya. agar komunikasi ini lebih baik. Iya. Sehingga tidak terjadi peristiwa pemukulan seperti yang Anda alami. Iya, benar. Untuk menghindari kekerasan. Iya. Menarik. Siapa saja anggotanya dulu? Zaman dulu kita berlima. Itu awal-awal bareng, tapi yang namanya yayasan ternyata salah ya bikin yayasan nggak punya uang.
Jadi, Kesalahannya adalah bikin yayasan tapi nggak punya uang. Ya, jadi jadi ibaratnya operasional cost-nya nggak tahu dari kesana mana. sini gini dan itu nggak nyaman buat kita dan Nggak kita berkelanjutan. juga, tahun 2000 kita berjalan 1 tahun sampai 2001. Nah terus dari situ dari adik kakak jadi suami istri. Ya, Apa maksudnya? ya saya menikah dengan salah satu pengurus yayasan. Ini mah pagar makan tanaman. Nah, terus akhirnya bubar yayasannya. Kita dinginin dulu. Maksudnya cita-cita saya dari dulu sampai sekarang itu memang membuat perubahan itu. Bahwa anak patut dihargai, anak patut diberi kesempatan, anak patut diberi suara. Dan apapun bisnis yang saya lakukan, saya putar di sekitar itu. Berkaitan dengan budaya remaja yang otomatis anak-anak. Tahun 2001 itu clothing masih sama sekali nggak dianggap lah. Ya distro kita beli kilo-kiloan, istri saya investasi 125, saya investasi 100.000, totalnya jadi 225. 225.000. Iya. Emang bisa itu? Bisa, dan untuk kita bikin bisa dibilang sampling lah ya, setengah lusin, 2 desain tapi. Iya. Dari situ kita udah nunjukin bahwa kita jalan. Kita nggak omong doang, kita jalan, kita ada desainnya seperti ini, terus kita nunjukin dan orang-orang melihat kita bergerak, dan akhirnya mereka tertarik, gue invest dong, gabung dong, dan lain-lain. Dan dari situ investasi bertumbuh gitu, berkembang. Menarik, karena Anda bisa survive seperti itu dengan modal yang relatif kecil, 225.000 Iya. memulai bisnis ini. Iya. Apa yang terjadi dalam perjalanan hidup seorang Fairly? Ikuti terus Kick Andy. Di Yayasan Adik Kakak itu asalnya kan segmennya remaja. Kita mau nunjukin ke remaja choices of life yang mereka punya. Mau reggae nggak harus ngeganja. Kalau mau punk nggak usah mabok, ya kan?